Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuni dengan NIM 2209036056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul Pemilihan Pemasok Kedelai Terbaik UMKM Tempe Balap dengan metode SWOT dan AHP dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Muryani Imelda Isyaryani, ST MT IPM. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan pertama ada latar belakang, yang mana berisi tentang gambaran umum UMKM dan pentingnya pemasokan kedelai, permasalahan utama dalam pemilihan pemasok, UMKM tempe balap, terus permasalahan yang terdapat pada UMKM tempe balap, dan yang terakhir metode penyelesaian untuk UMKM tempe balap. Di sini gambaran umum UMKM dan pentingnya pemasok kedelai. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam industri pangan, ketersediaan bahan baku merupakan faktor kunci yang untuk kelancaran produksi. Pada usaha produksi tempe, kedelai menjadi bahan utama sehingga pasokan kedelai harus stabil dan berkualitas. Terus ada permasalahan utama dalam pemilihan pemasok. UMKM tempe balap menghadapi kendala seperti keterlambatan pengiriman, ketidak ketidaksesuaian kualitas, harga kedelai tidak stabil, dan sering terjadi stok kosong. Kondisi ini berdampak pada kelancaran produksi dan peningkatan biaya operasional. Terus ada penjelasan tentang UMKM tempe balap. UMKM Tempe Balap merupakan usaha rumahan yang berdiri sejak tahun 2022 memproduksi kurang lebih 75 kg tempe per hari. Permintaan pasar yang tinggi memberikan peluang besar untuk berkembang, namun keberhasilan produksi sangat bergantung pada pemasok kedelai yang tepat. Terus ada permasalahan yang terdapat pada UMKM Tempe Balap. Permasalahan yang terdapat pada UMKM Tempe Balap yaitu pemilik UMKM menyampaikan kesulitan dalam menentukan pemasok terbaik karena kedatangan pemasok tidak menentu serta harga yang tidak stabil. Faktor kualitas dan harga menjadi pertimbangan paling penting dalam pemilihan pemasok. Terus ada metode penyelesaian untuk UMKM tempe balap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan analisis strategi yang tepat, kombinasi metode SWOT dan analisis hierarki proses digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal, eksternal, serta menentukan prioritas strategi dalam pemilihan pemasok kedelai terbaik. Di sini ada rumusan masalah dari tugas saya, yaitu yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pemilihan pemasok kedelai pada UMKM tempe balap. Yang kedua, bagaimana strategi pemilihan pemasok kedelai terbaik bagi UMKM tempe balap menggunakan metode AHP untuk meminimalkan biaya produksi. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mengaruhi proses pemilihan pemasok kedelai pada UMKM tempe balap. Terus yang kedua mengetahui strategi pemilihan pemasok kedelai terbaik bagi UMKM tempe balap menggunakan metode AHP untuk meminimalkan biaya produksi. Di sini ada landasan teori dari penelitian saya, yaitu yang pertama, pemasok adalah peran yang sangat penting dalam sistem rantai pasok dari suatu perusahaan. Keberadaan pemasok tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga sebagai mitra strategi yang berkontribusi langsung dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini saya ngambil dari jurnal Rejeki 2024. Terus dalam pengolahan data nanti kita akan menggunakan matriks IF dan EF. Matriks IF merupakan analisis strategi yang memiliki fungsi untuk mengenal dan menilai berbagai kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam aspek-aspek fungsional bisnis. Sedangkan untuk matriks
EFE atau External Factor Evaluation merupakan strategi untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses produksi dari suatu perusahaan. Dengan menggunakan kedua materi ini, perusahaan dapat melihat secara menyeluruh posisi yang baik untuk perusahaan, baik dari sisi internal dan eksternal perusahaan. Untuk matris IEF sendiri, yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan. Menentukan bobot skor di setiap faktor, kekuatan dan kelemahan dengan nilai skor sebesar 0,0 tidak penting sampai dengan 1,0 sangat penting. Terus yang ketiga, memberikan peringkat untuk setiap faktor yang dimulai dari skala penilaian 1 sangat lemah, 2 lemah, 3 kuat, dan 4 sangat kuat. Yang keempat, mengalihkan semua bobot pada setiap faktor dengan peringkat yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai skor dari masing-masing variabel. Dan yang terakhir, menjumlahkan seluruh skor untuk menghitung jumlah skor bobot masing-masing variabel. Itu adalah cara-cara untuk menghitung matris IFE dan EFE. Untuk teori ini saya dapatkan dari jurnal Al-Haddad 2025. Untuk landasan teori yang selanjutnya ada di analisis SWOT. Strategi analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk manajemen bisnis yang bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan secara sistematis. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat menyusun manajemen untuk memilih tujuan yang baik bagi perusahaan. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan agar manajemen perusahaan dapat mengambil strategi yang sesuai agar mendapatkan hasil yang optimal. Untuk analisis SWOT sendiri di sini digunakan untuk menentukan strategi-strategi apa saja yang harus diterapkan di UMKM tempe balap untuk mendapatkan pemasok kedelai terbaik. Terus untuk landasan teori dari analisis SWOT saya dapatkan dari jurnal Rahmatika tahun 2024. Terus selanjutnya ada di metode analisis hierarki proses atau AHP. Merupakan metode yang dikembangkan oleh Thomas yang mana dia adalah seorang profesor matematika dari Universitas of Utrecht. Di metode AHP digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan memecahkan ke dalam elemen-elemen yang tersusun secara hierarki dengan memberikan nilai yang subjektif kepada setiap variabel. Metode ini dapat menentukan variabel yang memiliki nilai prioritas tinggi dalam menentukan hasil keputusan. Untuk metode AHP untuk metode AHP di penelitian ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik bagi UMKM tempe balap, yaitu pemilihan strategi utama untuk pemilihan pemasok kedelai di UMKM. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama di tahun 2024 dengan peneliti Fijra, Roshida, Wisudawati, dan Alifido dengan judul analisis pemilihan supply CPO menggunakan analisis hierarki proses dengan studi kasus PT XYZ Bayu Yasin dengan metode AHP. Untuk persamaan dengan penelitian saya yaitu di metodenya yaitu memakai metode AHP. Untuk perbedaannya di objek penelitian dan lokasi penelitian. Untuk di penelitian terdahulu yang kedua di tahun 2023 ada Mustafa dan Hakim dengan judul analisis pemilihan supplier kedelai bagi UMKM tahu tempe dengan menggunakan metode analisis hierarki proses dengan metode AHP. Untuk persamaan dengan penelitian saya di metodenya yaitu di metode AHP dan di objek penelitiannya di pemasok kedelai atau supplier, dan untuk perbedaannya ada di lokasi penelitian. Terus di penelitian terdahulu yang ketiga ada di tahun 2023 di AJI dengan peneliti Haji Hermawan dan Widarma dengan judul analisis pemasok yang pulih lebih cepat dengan menggunakan metode SWOT, AHP, dan TOPSIS di PD Putra Gembong Jaya dengan metode SWOT, AHP, dan TOPSIS.
Untuk persamaan dengan metode saya ada di metode AHP dan SWOT-nya, dan untuk perbedaannya di objek penelitian dan lokasi penelitian. Untuk penelitian terdahulu yang keempat ada di tahun 2022 di Setiawan dan Hartini dengan judul pemilihan supplier bahan baku daging untuk proses produksi catering dengan menggunakan metode AHP dan Prometi. Metode yang digunakan adalah metode AHP dan Prometi untuk persamaan dengan penelitian saya di metodenya dan perbedaannya di objek dan lokasi penelitian. Di sini untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan pada UMKM Tempe Balap yang berlokasi di Jalan Gunung Dingan Tepian, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitian, kegiatan penelitian akan dilakukan selama 2 bulan, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Maret 2026. Terus tahap penelitian, tahap pertama ada pendahuluan yang berisi tentang studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk tahap pengumpulan data, tahap yang pengumpulan data berisi dengan tahap primer dan data sekunder. Terus untuk tahap pengolahan data berisi tentang matris IFE dan EFE, matris SWOT, dan matris AHP. Untuk tahap analisis dan pembahasan berisi tentang analisis hasil perhitungan matris IFE, EFE, SWOT, dan AHP, serta pemilihan pemasok terbaik. Untuk tahap yang terakhir, penutup, berisi tentang penarikan kesimpulan dan saran untuk UMKM. Untuk diagram alir kegiatan, yang pertama adalah observasi dan studi literatur, identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, terus pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer didapatkan dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk data sekunder didapatkan dari studi literatur dan penelitian terdahulu. Untuk pengolahan data ada di matris IFE, matris EFE, matris SWOT, dan analisis hierarki proses. Untuk tahap pengolahan dan analisis, tahap analisis dan pembahasan ada di analisis master IFE dan EFE, terus analisis master SWOT, dan analisis pemilihan pemasok terbaik dengan AHP. Terus tahap terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Untuk jadwal penelitian di yang pertama ada penyusunan proposal dilakukan di Oktober sampai Desember pertengahan, terus untuk seminar proposal di pertengahan Desember sampai Januari. Terus pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan di Februari sampai Maret, terus asistensi tugas akhir di April, dan seminar hasil di awal awal bulan Mei, dan persiapan sidang dari pertengahan Mei sampai awal Juni, dan sidang skripsi di akhir Juni. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.